Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Ya, alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, baiklah solih-solihah, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surat Yunus ayat 5. Baiklah solih-solihah, kita akan melanjutkan ya materi berikutnya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, sudah selesai ya tentang pecahan kemarin. Hanya cuplikan saja untuk pecahannya karena melanjutkan materi sebelumnya ketika semester 1. Nah, berikutnya kita lanjutkan pada hari ini yaitu tentang uang. Nah, sekarang perhatikan, pernahkah antum pergi ke sebuah toko atau ke supermarket untuk membeli kebutuhan? Nah, di sana yang pastinya banyak sekali beraneka ragam jenis-jenis barang yang dijual. Nah, pada barang-barang tersebut biasanya sudah tertera ya daftar harganya atau sudah tertempel. Namun bila tidak tertempel atau tidak ada, kita dapat menanyakannya langsung kepada penjualnya atau kepada kasir. Apakah setiap barang-barang ini harganya sama? Ya, tentu saja semua barang-barang itu harganya berbeda-beda ya. Lalu bagaimana misalkan jika antum langsung mengambil barang tersebut tanpa membayarnya? Wah, pasti antum langsung ditegur ya dengan penjualnya dan meminta antum untuk segera membayarnya. Dengan apa antum membayarnya? Ya, betul sekali. Dengan uang. Antum harus menukar barang dengan uang yang jumlahnya sesuai dengan harga barang tersebut ya. Barulah antum bisa membawa pulang barang-barang tersebut. Maka uang adalah alat tukar. Alat untuk bisa menukar dengan benda yang kita inginkan. Tahukah antum, selain alat tukar untuk barang, uang juga dapat digunakan sebagai alat tukar untuk jasa. Misalkan, jika antum sedang sakit, maka akan dibawa kemana? Ya, betul, ke rumah sakit. Nah, sebelum diperiksa oleh dokter, antum harus mendaftarkan diri dahulu, kemudian membayarnya langsung agar antum bisa langsung diperiksa oleh dokter. Kenapa bila tidak mendaftar dan membayar, maka antum tidak akan dilayani oleh dokter. Nah, selain itu juga uang dapat kita tabung ya. Nah, kenapa harus menabung? Karena supaya antum bisa mendapatkan suatu barang yang antum inginkan dengan cara mengumpulkan dahulu uangnya agar mencukupi untuk membeli barang yang antum inginkan. Nah, mengumpulkan atau menyimpan uang tersebut dinamakan menabung. Tetapi jangan lupa ya, kita tidak boleh menyimpan uang tanpa ada kebutuhan. Alhamdulillah, Allah memberikan rezekinya kepada kita. Dengan rezeki dari Allah, kita masih bisa membeli makanan, pakaian, alat sekolah, dan keperluan lainnya. Bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasihlah kepada ayah antum yang telah mau bekerja untuk mencari rezeki yang Allah turunkan. Doakan agar ayah dimudahkan dalam mencari rezeki, diberi badan yang sehat, sehingga bisa terus mencari rezeki yang halal. Amin. Baiklah, kita lanjutkan ya materinya, yaitu tentang memahami nilai uang hingga 1 juta. Sebelum masuk ke nilai uang sebanyak 1 juta, antum harus menghitung dulu sebanyak 100.000 ya.
Nah, kalau 100.000, apakah antum pernah melihatnya? Seperti ini uang 100.000. Ditulisnya Rp 100.000, dibacanya 100.000. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali uangnya. Sekarang kita akan menghitung banyaknya uang tersebut. Ayo kita hitung bersama-sama. 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, 800.000, 900.000, 1 juta. Ya, arti jumlahnya adalah 1 juta. Ada berapa lembar uang 100 ribuan untuk mencapai 1 juta? Ya, betul. Ada 10 lembar uang 100 ribuan. Berikutnya, bila terdapat uang 50 ribuan sebanyak 20 lembar, berapa ya jumlahnya? Ayo sekarang kita hitung bersama-sama uang 50 ribuannya. 50 ribu tambah 50 ribu? Ya betul, 100 ribu. Kemudian ditambah 50 ribu lagi adalah 150 ribu. Ditambah 50 ribu lagi 200. Jadi 50 ribuannya jika ada 2 itu 100 ribu ya. 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 800 ribu, 900 ribu, 1 juta. Sekarang silakan antum hitung ya, berapa banyak lembaran uang 50 ribuannya. Silakan di stop videonya untuk menghitung. Ya, betul sekali. Ada 20 lembar uang 50 ribuan ya untuk mencapai jumlah 1 juta. Ya, berikutnya silakan nanti antum mencoba ya membuat uang-uangan kertas terbuat dari kertas ya, kemudian ditulis 20 ribuan. Nah, kemudian antum hitung berapa banyak jumlah uang 20 ribuan yang diperlukan untuk menjadi uang 1 juta rupiah ya. Silakan mencoba menghitungnya di rumah. Berikutnya kita akan melanjutkan ya materinya, yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan uang. Nah, perhatikan misalkan ada uang 100 ribu. Nah, bagaimana cara membaca bilangannya dan menulis lambang bilangannya? Kita lihat mata uang 100 ribu ini sudah tertulis ya, yaitu cara membacanya adalah 100 ribu rupiah. Kemudian untuk lambang bilangannya yaitu 100 ribu. Kalau 100 ribu nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka 0. Adalah 100 ribu rupiah. Berikutnya yaitu uang 20 ribu. Cara membaca bilangannya, apakah ada di uangnya? Ya, ternyata ada ya cara membaca bilangannya, yaitu di sini. Di sini tertulis 20 ribu rupiah. Ya, kemudian untuk lambang bilangannya, apakah ada juga? Ya, yang mana? Ya, betul yang ini ya. Adalah lambang bilangan uang dari 20 ribu rupiah. Ayo hitung berapa nolnya? Ya, betul ada 4 ya angka nolnya. Jadi misalkan bila ada soal, isilah titik-titik di bawah ini. Rp 100 ribu dibaca 100 ribu. Kemudian bila 200 ribu dibaca 200 ribu. Bila 350 ribu dibaca, ya betul berapa? 350 ribu. Ya, bagaimana fahim tuh? Berikutnya kita lanjutkan lagi ya, yaitu tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian uang. Nah, misalkan ada contoh 100 ribu ditambah 20 ribu. Berapa hasilnya? Ya, betul. 120 ribu. Berikutnya, misalkan 200 ribu ditambah 50 ribu. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 250 ribu. Berikutnya, soal pengurangan. Misalkan 100 ribu dikurang 50 ribu. Berapa hasilnya? Ya, betul, 50 ribu. Bagaimana fahimtum sampai sini? Berikutnya kita lanjutkan soal perkalian. Misalkan 5 dikali 20 ribu. Berarti 20 ribunya ada berapa lembar? Ya, betul. Ada 5 lembar uang 20 ribuan. Sekarang kita hitung 20 ribu tambah 20 ribu, 40
40.000 ditambah 20.000, 60.000. 60.000 ditambah 20.000 lagi, ya 80.000. 80.000 ditambah 20.000, 80.000, 90.000, 100.000. Jadi jawabannya adalah 100.000. Betul sekali. Selanjutnya kita lanjutkan dengan soal pembagian. Misalkan ada soal 100.000 dibagi 5. Ada berapa ya? 100.000 dibagi 5. Kita hitung. 100.000 bisa kita tulis 10 dahulu ya. Kalau 10 dibagi 5, caranya bisa dengan kita kurangkan. Masih ingat pembagian itu apa? Ya bisa dengan pengurangan berulang. 10 kita kurangkan dengan 5, hasilnya 5. Kemudian kita kurangkan sampai hasilnya 0. 5 dikurang 5, hasilnya 0 ya. Ya, berarti ada berapa kali kita mengurangkan? Berapa kali pengurangannya? Ya, betul. Ada 2 kali pengurangan. Jadi jawabannya 2. 0 yang tadi kita gabungkan lagi. Tadi ya, 10. Jadi ada 4 angka 0. Kita letakkan lagi ke sebelah angka 2. Jadi jawabannya adalah 20.000. Ya, bagaimana? Paham ya sampai sini? Nah, berikutnya silakan tulis catatan pada hari ini ya di buku tulis antum agar semakin paham apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, cukup sekian dulu untuk materi kali ini. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.